Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan serial Ilaga Ligo. Dan kini, kita telah menyentuh episode yang ke-56. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, saya mau mengajak teman-teman semua, buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja, mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia Ilaga Ligo Series episode yang ke-56. Usai mendeklarasikan perangnya kepada Iwe Cudaik, Laga Ligo dan rombongannya kembali ke Istana Malimongan. Tentunya, mereka disambut dengan sukacita oleh para penghuni Istana Malimongan. Laga Ligo dianggap sebagai pahlawan karena telah berhasil menyelamatkan Iwe Cimpau dari hukumannya. Selain itu, Laga Ligo juga telah memiliki 70 orang pengawal pribadinya. Tak ayal, Laga Ligo pun semakin terlihat gagah perkasa. Hari-hari berikutnya dihabiskan Laga Ligo di Istana Malimongan. Sosoknya yang kanak-kanak perlahan-lahan mulai tumbuh sedikit dewasa. Laga Ligo yang kian dewasa ini tumbuh menjadi pemuda yang gagah berani. Meskipun tak bisa dipungkiri jika terdapat sifat kesombongan yang teramat besar di dalam dirinya. Hari-hari Laga Ligo dihabiskan untuk menyabung ayam dan juga berburu ke penjuru hutan di Alecina. Karena didasari atas rasa kebenciannya terhadap Alecina, maka Laga Ligo tidak segan-segan untuk membunuh setiap pengembala Alecina yang dijumpainya. Tentu, tindakan ini bukanlah tindakan yang mencerminkan seorang pemimpin yang bijak. Hingga pada akhirnya, suatu hari, Lapa Musureng, salah satu bawahan Laga Ligo, memberanikan diri untuk memprotes aksi Laga Ligo itu. Mengapa Paduka membunuh mereka? Bukankah mereka tidak bersalah? Mendengar pertanyaan itu, Laga Ligo justru tertawa terbahak-bahak. Sesungguhnya aku melakukan ini untuk memancing penguasa Alecina. Jika Alecina ini adalah negeri yang bermartabat, maka mereka pasti akan mencari pembuat masalah sepertiku. Dan ketahuilah, aku sangat menantikan saat-saat itu. Saat dimana aku memberikan pelajaran kepada mereka semua. Demikian ucap Laga Ligo dengan ekspresi yang penuh dendam. Tapi, bukankah penguasa Alecina ini adalah orang tua Paduka sendiri? Bukankah ayah Paduka juga tinggal di sana Alecina? Ketahuilah, aku tidak sedang melawan orang tuaku. Aku hanya melawan kesombongan dan kesewenang-wenangan. Meski begitu, terkadang kesombongan memang harus dilawan dengan kesombongan. Demikian tandas Laga Ligo. Alhasil, pernyataan Laga Ligo ini berhasil membuat pengawalnya jadi paham dan mengerti filosofi di balik aksi pemimpinnya ini. Tak ayal, kasus demi kasus pun bermunculan di Alecina, berkat ulah Laga Ligo. Berita ini pun dengan cepat sampai ke telinga penguasa Alecina. Namun di luar dugaan, Lasa Tumpugi dan Uwe Tendri Abang sama sekali tidak menyalahkan Laga Ligo. Mereka justru menyalahkan Iwe Cudaik, yang telah nekat ingin membunuh ibu angkat Laga Ligo. Alhasil, setelah bermusyawarah, akhirnya Lasa Tumpugi memutuskan untuk memanggil Laga Ligo ke istananya. Dia bahkan ingin menawari Laga Ligo jabatan sebagai seorang raja menggantikan Iwe Cudaik. Sayangnya, tawaran tersebut tidak berhasil menggoda Laga Ligo. Dia menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Tidak hanya sekedar menolak, Laga Ligo juga berencana untuk mengajak ayahnya, yakni Sauri Gading, untuk pulang saja kembali ke Aleluwu. Tentu mendengar kabar ini, Alecina pun langsung panik, utamanya Iwe Cudaik, yang tidak ingin ditinggali suaminya ke Aleluwu. Alhasil, diutuslah beberapa pembesar istana Alecina untuk menemui Laga Ligo kembali. Mereka berusaha untuk membujuk Laga Ligo agar mengurungkan niatnya untuk kembali ke Alecina. Biar bagaimanapun, Laga Ligo adalah pemimpin masa depan di Alecina. Alhasil, Laga Ligo pun menerima tawaran untuk kembali ke istana Tanete Alecina, tapi dengan syarat Uwe Makawaru harus ikut ke istana bersamanya. Jika Alecina menolak, maka dia akan membawa Iwe Cimpau dan Uwe Makawaru untuk pergi bersamanya ke Aleluwu. Singkat cerita, Alecina memang sudah tak punya pilihan lain lagi. Sekarang atau tidak selamanya.
Maka pada akhirnya, mereka pun mengizinkan Laga Ligo untuk membawa Uwe Makawaru bersamanya ke istana Tanete Alecina. Dengan adanya persetujuan ini, maka menandai juga bahwa derajat Uwe Makawaru dan Iwe Cimpau telah menjadi setara dengan para penguasa di Alecina, dan mereka tidak bisa lagi berbuat macam-macam kepada Iwe Cimpau maupun kepada Uwe Makawaru. Kedatangan Laga Ligo pun disambut dengan penuh sukacita oleh para pembesar Alecina. Inilah Laga Ligo, seorang yang nantinya akan menjadi pemimpin di Alecina. Laga Ligo nampak gagah dengan pakaian kebesarannya. Hal ini sukses membuat kagum Uwe Chudaik dan juga Saori Gading. Mereka mengagumi anak mereka yang telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang hebat. Dalam hati, Iwe Chudaik berharap agar anak keduanya yang dikandungnya saat ini juga bisa seperti Laga Ligo nantinya. Beberapa bulan kemudian, tibalah masa di mana Iwe Chudaik akan melahirkan anak keduanya. Dipersiapkanlah segala macam ritual dan upacara adat untuk menyambut kelahiran bayi tersebut. Seperti sebelum-sebelumnya, tidaklah mudah untuk melahirkan seorang bayi di zaman itu. Berbagai macam ritual, nasar, hingga doa-doa terus dipanjatkan, namun sang bayi belum juga menunjukkan dirinya. Pada akhirnya, usai melewati berbagai macam kesulitan, lahirlah seorang bayi perempuan dari rahim Iwe Chudaik, seorang anak yang juga akan menjadi salah satu penguasa di Alecina nantinya. Bayi tersebut diberi nama Uwe Tenryudo. Namun, ternyata tidak hanya itu. 7 bulan setelah kelahiran anak keduanya itu, kini Uwe Chudaik akan segera melahirkan kembali. Tidak ada yang memprediksikan hal ini. Saori Gading pun panik bukan main. Namun, beruntung persalinan mendadak tersebut pun bisa dilaksanakan dengan baik. Lahirlah seorang bayi perempuan berikutnya dari rahim Iwe Chudaik. Bayi perempuan itu diberi nama Uwe Tenryubalobo. Kini, keluarga Saori Gading nampak bertambah lagi. Dengan kelahiran 2 bayi perempuan ini, Saori Gading sudah punya 4 orang anak, termasuk Uwe Makawaru. Laga Ligo sebagai satu-satunya anak laki-laki pun merasa bangga. Dirinya berjanji akan menjaga dan melindungi kakak dan adik-adik perempuannya ini dengan segenap kekuatannya. Waktu pun terus berjalan. Kebencian Laga Ligo terhadap Iwe Chudaik kini perlahan-lahan mulai menghilang. Hari-harinya dihiasi proses belajar untuk menjadi dewasa, pematangan diri, karena biar bagaimanapun Laga Ligo akan menjadi pemimpin di masa depan. Dan teman-teman, itulah tadi Laga Ligo series episode yang ke-56. Cukup singkat ya. Dan tentunya kita masih akan lanjut ke episode-episode berikutnya. Mungkin beberapa hari setelah video ini saya upload. Jadi stay tune terus di channel ini. Oke? Jangan lupa untuk like ini video, jangan lupa untuk share ini video, dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini. Dan nyalakan juga loncengnya, supaya tidak ketinggalan lagi kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke? Terima kasih banyak sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.